Shalom sahabat Significant Woman. Puji Tuhan kita kembali beribadah di bulan April ini. Bahwa kita juga di bulan April ini memperingati Hari Kartini saudaraku. Dan biarlah setiap para wanita-wanitanya Tuhan terus menjadi terang dimanapun kita berada. Sama seperti Kristus Tuhan. Haleluya, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami terus menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan pada hari ini juga kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap para wanita-wanitanya Tuhan terus berpegang teguh dalam Engkau dan terus juga berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Tuhan yang pengenalan akan Tuhan itu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Bahwa setiap jiwa-jiwa itu berharga di mata-Mu ya Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati tanah, air, udaranya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa segala virus-virus yang terjadi hari-hari ini Tuhan juga hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan itu terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan Indonesia Tuhan. Biar presiden dan wakil jajaran pemerintahannya bekerja dengan takut akan Tuhan. Masyarakat Indonesia juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami bagi pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko dan keempat wakilnya. Bahkan kami juga berdoa bagi gembala rayon kami Tuhan. Bapak Yongki dan kedua wakilnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pengurus Significant Woman. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami, para wanita-wanita Tuhan yang ambil bagian ya Bapa dalam Significant Woman ini. Biar kami terus bekerja sama di dalam Tuhan dan banyak para wanita-wanita yang dimenangkan dalam nama Yesus. Biar setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kita boleh menyapa di live chat, saudaraku. Katakan shalom, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Kita naikkan syukur bagi Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku taat
kita siapkan hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar dengan segenap hati kami Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu kami bersyukur. Kami ada biar kami menjadi terang-Mu Tuhan. Kialala maya syanda, semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami, memuji, meninggikan nama Yesus Tuhan. Kialala maya syanda, kialala maya syanda. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari lebih lagi katakan, semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hati
Mari angkat tangan kita sama-sama, minta sama Tuhan jadi semakin serupa dengan Kristus. Bercahaya, terangmu bercahaya di depan orang. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi katakan, angkat tangan kita saudara, katakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami katakan Tuhan, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk dengar firman Tuhan. Biar makin hari kami makin serupa dengan Engkau. Ontetik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom Shalom, bertemu dengan saya Pastor Yayang Angel. Saya bersyukur bisa bertemu dan berkesempatan hadir di hati Anda pada hari ini dalam ibadah virtual The Significant Woman. Dan saya akan membawakan satu tema, yaitu dengan tema otentik. Apa itu otentik? Otentik adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah asli, sah atau dapat dipercaya. Dengan kata lain, pribadi yang bisa dipercaya atau pribadi yang asli, bukan tiruan atau rekaan. Otentik adalah bagian dari integritas. Tuhan tidak mau kita acting. Tuhan tidak mau kita drama. Tuhan tidak mau kita pura-pura dengan motivasi yang lain. Tapi Tuhan mau kita asli, otentik. Punya karakter yang tidak palsu dan tidak munafik. Karena goal akhir dari kehidupan kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, be imitator of God. Apa itu imitate? Imitate artinya meniru. Mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam cara pandang, di dalam sikap kita meneladani Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat yang pertama dan yang kedua berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus berbuat kasih itu bukan karena dia bisa melakukannya, tetapi karena memang dia adalah kasih.
Jadi semua tindakannya, semua karakternya, cara hidupnya, prioritas-prioritas hidupnya, dan nilai-nilai hidupnya itu lahir dari dirinya sendiri atau being. Bukan dari doing, sekedar pelakunya. Apa bedanya being dengan doing? Being itu adalah sesuatu yang ada dalam dirinya atau yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan doing adalah sesuatu yang tampak di luar atau perilaku atau tindakannya. Dan menjadi seorang pribadi yang otentik yaitu berarti hidup di dalam Allah yang adalah kasih Tuhan itu sendiri. Barang siapa tinggal di dalam Allah, dia di dalam kehidupan yang penuh kasih. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kata penuh belas kasihan yang saya garis bawahi di sini adalah sesuatu yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Jika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, ada 3 hal. Yang pertama, menolong mereka yang miskin dan termarginalkan. Yang kedua adalah beban bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang ketiga adalah panggilan kepada pelayanan misi tertentu. Seperti pelayanan penjara, pelayanan LGBT, pelayanan orang-orang yang sakit jiwa, dan lain-lain. Dalam iman Kristen otentik, tidak semua orang memiliki belas kasihan seperti ini. Padahal ketika kita menolong, melayani yang miskin, jiwa-jiwa yang terhilang, pelayanan misi lainnya, itu berarti kita sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan pasti membayarnya. Dengan kata lain, ketika kita melayani yang miskin, melayani yang termarginalkan, melayani orang-orang yang terhilang, orang-orang yang keluar dari jalur firman Tuhan, serta panggilan misi, itu adalah agendanya Tuhan, atau dengan kata lain, itu adalah hatinya Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 19 ayat yang ke-17, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Memiliki hati penuh belas kasihan bukan hanya diperkatakan di mulut saja. Kita harus asli dengan Tuhan, terbeban dari diri kita sendiri. Yaitu Tuhan, karena Tuhan tidak mau kita menjadi aktor dalam suatu drama. Tuhan tidak mau kita acting. Tuhan mau kita asli, otentik, tidak munafik, tidak punya motivasi lain untuk menolong orang dan misi tertentu. Jadilah orang-orang yang berkarakter otentik, asli, yang lahir dari diri kita sendiri, sebab Tuhan menginginkan kita asli dan dapat dipercaya atau otentik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di ibadah TSW di bulan April ini. Tadi kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Pendeta Yayang Angel. Shalom Ibu Pendeta. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Dan juga kita sudah kedatangan Ibu Inge Tahalea yang akan memberikan sharing. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Sehat selalu, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kami. Terima kasih saya sudah diundang. Iya, sama-sama Ibu. Nah, tema bulan ini adalah otentik. Tadi kita sudah belajar mengenai apa sih otentik itu. Apa arti kata dari otentik? Otentik adalah asli, sah, dan dapat dipercaya. Saya yakin ketika kita
mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi wanita-wanita Allah yang dapat dipercaya. Bukan begitu, Bu? Betul sekali. Betul sekali. Nah, selanjutnya nih Bu, saya mau bertanya mengenai lebih lanjut mengenai otentik. Setelah kita belajar mengenai apa sih otentik itu, saya juga ingin mengetahui nih Bu, bagaimana agar kita memiliki pribadi yang otentik. Karena gampang ya Bu untuk diucapkan, tapi kadang-kadang untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sulit. Nah, Ibu bisa memberitahukan kepada kita bagaimana sih agar kita memiliki pribadi yang otentik. Oke. Silakan Ibu. Oke. Jadi jika kita mendengar kata otentik, otentik adalah asli, sah dan dapat dipercaya. Ketika kita ingin memiliki karakter yang otentik, kita harus terlebih dahulu takut akan Tuhan. Yes. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan memiliki karakter yang luar biasa karena kita tahu Tuhan tidak mau kita drama. Tuhan tidak mau kita acting. Ya. Tuhan tidak mau kita munafik. Tuhan mau kita asli karakternya. Ya, betul. Karena apa? Tuhan melihat bukan yang kelihatan, tapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan dari dalam diri kita. Amin. Seperti itu. Contoh kita dalam pelayanan belas kasihan. Karena terkadang orang berkata belas kasihan hanya di mulut saja. Mempunyai belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap orang di penjara, terhadap orang-orang yang sakit jiwa, terhadap LGBT. Terkadang kita hanya bilang di mulut. Tapi terkadang kita sulit untuk melakukannya karena karakter kita tidak otentik. Tidak asli. Tapi kita ada motivasi lain, mungkin seperti itu. Tapi ketika kita memiliki karakter yang otentik, ketika kita mengatakan bahwa kita punya belas kasihan, kita langsung bertindak. Kita punya tindakan yang nyata untuk pelayanan misi tertentu. Nah, jadi ada satu pernyataan, saya mau bercerita tentang Ibu Teresa. Ibu Teresa waktu di Kalkuta, ada seorang pejabat, seorang bapak bertanya kepada Ibu Teresa. Waktu bapak ini bertanya kepada Ibu Teresa, dia bertanya, Ibu, apakah Ibu tidak patah semangat ketika pelayanan Ibu hanya sedikit saja yang terjadi dan sukses? Ya. Seperti itu. Dan Ibu Teresa menjawab, saya tidak pernah patah semangat karena saya tahu Tuhan memanggil saya bukan untuk pelayanan kesuksesan, tapi Tuhan memanggil saya untuk pelayanan belas kasihan. Seperti itu. Nah, kita tahu Ibu Teresa adalah orang yang memiliki karakter otentik. Karakter yang asli, sungguh-sungguh membantu orang pelayanan misi dengan yang lahir dari dalam dirinya. Seperti meneladani keteladanan nilai-nilai kehidupan Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi otentik di sini Tuhan mau kita bertindak yang asli, sungguh-sungguh, tidak munafik dan tidak ada motivasi lain dan bukan hanya ingin dilihat orang cara kita melayani pelayanan misi ini, tapi betul-betul lahir dari diri kita sendiri, asli, otentik. Oh, baik. Jadi dapat saya simpulkan kalau kita mau jadi pribadi otentik tuh akarnya harus pertama takut akan Tuhan dulu. Betul, ya Bu ya. Sekali. Setelah kita takut akan Tuhan, pasti akan ada keinginan, ada belas kasihan yang Tuhan berikan ya Bu ya. Betul sekali. Untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Meneladani teladan Kristus ya Bu ya. Dan kita akan melakukannya dengan tulus hati. Betul sekali. Dengan tidak penuh kepura-puraan. Betul. Nah begitu juga nih dengan kesaksian dari Ibu Inge yang menceritakan mengenai pengalaman dari pelayanan yang sangat luar biasa. Nah Ibu Inge, bisa Ibu ceritakan apa sih pelayanan yang Ibu lakukan selama ini? Ya, yang selama ini saya lakukan adalah pelayanan belas kasihan. Ya, jadi saya memulainya di tahun 2004. Saya mulai melayani orang-orang dari kaum marginal, ya itu yang termasuk pemulung, pengamen. Zaman dulu ada Joki 3 in 1 gitu. Jadi kita ada satu persekutuan untuk kaum marginal. Ya, setelah itu Tuhan bawa lagi ke tempat yang sama seperti itu.
di tahun 2012. Oke. 2012 saya diajak teman untuk melayani kaum waria. Ya, yang sebetulnya saya sendiri belum pernah. Gitu, tapi karena hati ini ada belas kasihan terhadap mereka, Ibu saya terpanggil. terpanggil untuk ikut. Lalu saya ikut di dalam pelayanan waria, pelayanan anak-anak jalanan, komunitas pengamen. Sampai 2014 itu saya masuk ke penjara, masuk keluar penjara ya, bukan keluar masuk, tapi masuk keluar penjara. Iya. Saya melayani warga-warga binaan, ya mereka yang terbuang itu. Jadi pelayanan situ sampai akhirnya 2015 itu saya bisa masuk ke rumah sakit khusus untuk para narapidana. Oh gitu. Gitu sampai saya ada seperti beban ya. Mereka di sana kalau di penjara itu kan ada ibadah setiap hari, betul. tapi di rumah sakit nggak ada sama sekali. Oh, Jadi mereka kering. Mereka bilang, "Bu, di sini kami kering." Betul. Akhirnya dengan izin ya saya berdoa, Tuhan saya rindu ada persekutuan. Sampai di rumah sakit ada persekutuan. Selanjutnya mulai tahun 2019 Tuhan bawa saya untuk ke tempat orang-orang dengan gangguan jiwa. Oh, oke. Ya, itu yang saya lakukan selama ini. Iya. Oke, nah apa sih Bu? Saya penasaran nih. Ibu banyak banget ya yang dilayani ya. Dari kaum marginal, dari narapidana, sampai waria. Itu luar biasa ya. Dan Ibu melakukannya sudah lama ya Bu, dari 2012. 2004. 2004, wow luar itu lama biasa, sekali, ya. luar biasa. Nah apa sih yang mendasari Ibu untuk melakukan pelayanan misi ini Bu? Ya, dasar utamanya adalah kasih. Ya, seperti bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang dengan penuh kasih. Ya. Saya banyak baca di Alkitab bagaimana Yesus melayani. Aku tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang itu. Ya. Itu yang mendasari saya Ya. melayani orang-orang seperti itu. Luar biasa ya Ibu pelayanannya ya. Jadi Ibu melakukan itu semua dengan dasar kasih ya Bu ya. Ibu mempunyai belas kasihan yang luar biasa dari Tuhan dan Ibu tidak menunda-nunda untuk melakukannya ya Bu ya. Ibu melakukannya sendiri atau dengan ada teman pelayanan? Kalau untuk melayani ada yang saya jalan sendiri, Oh gitu. ada yang bersama tim. Jadi oke. ya kayak kalau melayani yang di rumah sakit itu. Ya. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk berkhotbah di situ. Tapi kalau untuk ke jalanan, saya banyak jalan sendiri. Tapi sejak pandemi itu rumah sakit tutup, penjara tutup. Gitu. Jadi saya lebih banyak sekarang mencari donatur untuk membagi-bagikan sembako kepada mereka-mereka yang terkena dampak dari pandemi. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, saya mau tanya nih Bu, misalkan Ibu kan tadi mencari donatur ya untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi. Nah, misalnya ada nggak Bu kalanya tidak ada yang mau membantu gitu Bu, tidak ada donatur. Ada nggak Bu kalanya seperti itu? Kalau ada, nah Ibu gimana tuh ketika ingin membantu orang-orang itu? Awal mulanya memang tanpa donatur. Oh gitu. Tanpa donatur. Jadi lebih ke belas kasihan. Ya. Saya jalan, saya keluar dengan dana sendiri. Oh. Ya gitu lalu semakin banyak yang tahu, teman-teman pelayanan yang tahu pelayanan saya, akhirnya mereka mendonasi lewat saya. Oh, mau ikut membantu ya Bu Iya. ya, melalui Ibu. Nah, saya juga mau nanya nih Bu, ada nggak sih suka dukanya selama Ibu melayani ini? Suka dukanya apa tuh Bu? Ya, kalau suka duka pasti ada ya. Pasti banyak ya Bu ya. Tapi karena kita melayani dengan kasih, kita melayani dengan tulus, jadi lebih terasa sukanya lebih banyak. Oh, kalau oke. dukanya Luar memang biasa. Luar biasa. karena kita melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang kebutuhannya banyak ya. Iya. Jadi banyak modus-modus awalnya. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, kita lebih peka.
mana yang modus, mana yang benar-benar Sungguh-sungguh membutuhkan gitu ya. gitu. Jadi oke. kita udah mulai peka gitu. Jadi modus ibu dibohongin gitu Iya, ya. jadi contohnya misalnya di penjara gitu kan, kita nggak tahu kehidupan mereka di dalam awalnya kan. Jadi dia bilang perlu ini, perlu itu gitu, perlu dana. Jadi kita berikan dana, ternyata dananya dipakai untuk hal-hal yang negatif. Gitu. Kalau di Sering seperti itu kaum marginal juga gitu, bilangnya untuk beli obat, tapi akhirnya beli rokok gitu. Tapi ya itulah pembelajaran juga buat saya ya, supaya lebih berhikmat gitu untuk melayani mereka. Oke, terus ada nggak Bu pengalaman yang sangat berkesan? Maksudnya yang selama Ibu melayani yang sungguh-sungguh berkesan gitu Bu? Kalau yang berkesan itu ada di 2 tempat sebetulnya. Yang pertama di rumah sakit, karena rumah sakit ini khusus untuk narapidana. Jadi mereka yang udah parah baru dikirim ke rumah sakit gitu. Jadi ada yang dari seberang, ada yang Kristen gitu kan. Tapi kalau udah sampai di situ, mereka terima, kita mendoakan mereka, mereka terima. Untuk yang Kristen, jadi mereka terima Yesus di rumah sakit. Terus ketika saya kembali lagi 2 hari kemudian meninggal. Tapi puji Tuhan udah terima Yesus gitu. Kalau yang berkesan lagi juga buat saya yang di ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Gitu. Sakit jiwa ya. Ya, Sakit jadi jiwa ya. ketika saya datang itu orangnya ngamuk-ngamuk gitu. Jujur, secara manusia saya agak-agak takut juga jaga jarak ya. Tapi ketika saya mulai menyapa dia, saya mulai menyapa dengan kasih Bapak, apa kabar gitu. Ketika saya datang kembali, dia yang menyapa saya duluan. Gitu. Jadi yang saya tangkap ketika kita melayani dengan kasih, ya orang itu akan luluh. Betul. Itu yang pembelajaran dan pengalaman yang paling mengesankan buat saya. Wow, sungguh luar biasa ya kesaksian dari Ibu Inge tadi ya. Sungguh menginspirasi kita semua. Ibu Inge memiliki belas kasihan dan daripada Tuhan, dan Ibu Inge tidak menunda-nunda untuk melakukannya. Betul. Ibu Inge dapat dipercaya. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Bu Inge. Pelayanan ini lahir dari hatinya ya Bu ya. Ibu Inge tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang dari koceknya sendiri untuk membantu orang-orang kaum marginal, orang-orang yang terpinggirkan, dan bahkan Ibu Inge mengumpulkan donasi ya Bu untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi ini. Sungguh luar biasa ya Bu Yayang ya. Bagaimana menurut Ibu Yayang? Jadi memang kalau saya melihat dari pelayanan Ibu Inge ini, Ibu Inge dipakai Tuhan luar biasa ya. Dengan berkarakter otentik. Punya belas kasihan yang betul-betul lahir dari dirinya sendiri. Karena ketika dia tidak ada donasi, dia harus mengeluarkan dari koceknya sendiri. Ini betul-betul karakter yang benar-benar Tuhan inginkan. Jadi bukan karena ingin dilihat orang atau bukan karena motivasi lain, tapi betul-betul belas kasihan yang lahir dari dirinya sendiri. Betul. Nah, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-6 bilang begini. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Jadi memang belas kasihan itu harus lahir dari diri kita sendiri, sehingga iman Kristen yang sesungguhnya itu nampak, asli, tidak munafik, tidak ada motivasi lain, tapi otentik. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan dunia melihat perbuatan kita yang baik. Dunia tidak melihat Tuhan, tapi dunia lihat Tuhan melalui hidup kita. Amin. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita layani. Seperti itu. Nah, bulan ini adalah bulan Kartini. Ya, para wanita Allah, jadilah terang-terang Kristus. Amin. Habis gelap, terbitlah terang. Slogan Kartini seperti itu. Jadi pancarkan dan bagikan terang Tuhan yang sejati itu melalui belas kasihan, melalui pelayanan misi, melalui orang-orang yang termarginalkan. Seperti itu. Agar kita memiliki karakter yang otentik, asli, dan meneladani Tuhan Yesus.
Jadilah terang Tuhan yang berkarakter otentik, asli, dan lahir dari dirimu sendiri. Wow, luar biasa. Sangat sangat memberkati apa yang dikatakan tadi Ibu Yayang ya. Kita harus memancarkan terang Kristus untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang agar dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Iya Bu ya? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Ibu Pendeta Yayang untuk sharing firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati saya. Dan juga pasti sahabat Significant Woman yang ada di rumah. Dan juga terima kasih Ibu Inge untuk kesaksian yang sangat menginspirasi. Sama-sama, nama Tuhan dipermuliakan. Yes, amin Bu. Pasti nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya yakin dan percaya sahabat Significant Woman di rumah juga akan merasa diberkati dan diinspirasi melalui sharing firman Tuhan dari Ibu Yayang dan juga kesaksian dari Ibu Inge. Dan bagi Anda sahabat Significant Woman yang merasa diberkati, silakan bagikan link YouTube dari tayangan ibadah TSW ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Terima kasih sudah menonton tayangan ibadah TSW ini, dan kita akan berjumpa kembali di ibadah TSW bulan depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman. Hari ini saya akan memberi tips and trick mengenai cara menggunakan kain tanpa menggunakan itu loh yang bulat-bulat itu. Jadi kita hanya menggunakan kain dan tangan kita saja. Karena kalau hari-hari sekarang ini kita mau ke tukang jahit lumayan ya ibu-ibu biayanya. Caranya gampang, pastikan kain yang akan kita gunakan itu berukuran minimal 2 meter. Tapi kalau terlalu panjang susah tangannya. Seperti ini. Cara yang pertama, pastikan ini ujung kiri dan kanan ketemu seperti ini ibu-ibu. Kemudian kita tarik seperti ini sambil dirapikan. Dan seperti yang ibu-ibu lihat semua, jari jempol saya masukin untuk mempermudah mengikat untuk dia dapat berbentuk mawar. Oh, bunga mawar. Sambil kita putar-putar, dan terakhir kita sangkutkan di jempol tadi yang sudah saya tandai sebagai pengikatnya. Ya, walah, jadinya seperti ini sambil dirapikan sedikit, seperti ini. Ya, ini cara pertama. Cara yang kedua, gampang ya. Cara yang kedua hampir mirip seperti tadi. Ketemukan sudut kiri dan sudut kanan. Sama-sama kita tarik. Zep. Seperti itu. Kemudian pisahkan antara kiri dan kanan. Masukin ini di sebelah kiri. Kalau di sebelah ibu berarti sebelah kanan. Yang di sudut kanan ini kainnya kita pilin-pilin. Kita putar-putar lagi. Sambil memegang yang di sebelah kiri, kita putar-putar juga. Kalau agak-agak susah, ibu-ibu bisa minta tolong suaminya untuk memegangnya supaya nggak jatuh ibu-ibu. Kemudian hal yang paling gampang adalah bagian belakangnya kita nggak perlu ikat ya. Selipin aja. Slep, slep. Agak-agak dirapikan sedikit. Jadi deh kita ke undangan bisa seperti ini. Ini cara yang kedua. Hampir mirip ya dengan yang pertama. Nah, cara yang ketiga tergantung. Kalau ibu-ibu mau versi pendek bisa dilipat seperti ini. Tapi saya yang mau peragakan ini adalah versi panjangnya. Diikat bagian belakangnya. Jangan terlalu kenceng ya. Kalau terlalu kenceng nanti pingsan pula. Iya, oke. Kemudian kain yang di depan kita masukkan. Zep. Ya. Kita tarik seperti ini. Iya. Tarik sambil dirapikan. Pastikan dia panjang ya, ibu-ibu.
di depannya. Untuk mengikat depannya tidak perlu terlalu kencang. Nah, bagian ikatan supaya lebih rapi, kita masukin sedikit. Hasilnya jadi seperti ini. Belakangnya begini, bisa kalau mau dirapiin sedikit it's okay. Tergantung selera dan tergantung baju yang ibu-ibu mau gunakan. Seperti ini, kalau dia tadi yang agak dilipat bagian depannya, nanti panjangnya akan seperti ini. Berbentuk pendek seperti ini. Tergantung selera ya ibu-ibu ya. Pastikan pada saat kita berjalan kita nggak keselimpret. Jadi harus yang benar-benar kakinya harus bisa leluasa. Itu cara yang ketiga. Cara yang terakhir agak mirip dengan cara yang kedua. Saya mau bikin versi yang agak lebih pendek. Ini kita masukin. Kalau tadi masukinnya ke sini, ini kita masukin di sebelah kanan. Kanan, agak dilipat sedikit, agak dikerutin untuk mempermudah. Seperti ini. Tetap caranya sama, kita pilin-pilin. Seperti ini. Kemudian kita ikat di bagian belakangnya. Dan kita selipin. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dirapikan sedikit. Hasilnya akan seperti ini. Gampang ya? Tidak perlu ke tukang jahit, tidak perlu susah-susah keluar rumah, hanya kita lakukan di rumah. Suami-suami pasti senang, kenapa? Karena ibu-ibunya lebih irit. Oke? Sangat gampang, simple, praktis. Tidak mengeluarkan biaya, hanya cukup kain saja. Boleh taplak meja selama itu panjang ya. Dan lebih bagus lah ya. Oke, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu di rumah. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat, The Significant Woman, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Habis gelap, terbitlah terang. Kristus adalah terang sejati. Sahabat Significant Woman, marilah kita memancarkan terang Tuhan melalui karakter otentik yang lahir dari diri kita sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita dan yang akan datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami The Significant Woman mengucapkan selamat Hari Kartini. Tuhan Yesus memberkati.